keluarga kita sendiri, seluruh manusia di muka bumi harus kita sayangi. Siapapun dia, kita harus sayang dengan mereka semua. Puskesmas ini akan selesai, Pak. Saya pun sempat agak pesimis. Saya bahkan kalau ketemu Pak Asril ini bawaannya mau marah saja. Betul? Betul. Ya, saya bawaannya mau marah. Karena dua puskesmas bagi saya itu challenge, tantangan. Pelalawan, Teluk Meranti. Saya berpikir kalau ini tidak selesai, kapan lagi mau diselesaikan? Berarti terlambat lagi pelayanan kepada masyarakat. Kalau tak selesai tahun ini akan sambung di tahun depan, lambat proses maka makin lambat pelayanan masyarakat. Kalau semakin lambat pelayanan masyarakat, berarti saya harus tanggung dosa terus. Hitung, jalan terus Pak. Tiap hari dosanya tertanggung terus oleh saya. Ya semuanya ikut nampung dosa juga. Bahkan Pak Asril ini resikonya kalau puskesmas ini tak selesai, resikonya Pak nonjok Pak. Jabatan dia Pak. Betul. Kalau tidak selesai, saya nonjokkan dia Pak. Tidak ada jabatan dia. Tapi biar selesaikan. Dengan pelalawan itu besar bagi kepala dinas. Saya bahkan sampai bilang sama beliau ini sering konsultasi saya karena sudah 2 kali ke puskesmas ini. Melihat proses ini 2 kali sampai 3 kali saya sudah sampai di sini. Begitu saya berharap ini tuntas. Tapi terakhir banyak yang pesimis. Tak yakin puskesmas Teluk Meranti dan Pelalawan selesai. Pak Asril konsultasi dengan saya, waktu sudah mau habis, masih ada kesempatan. Saya bilang kasih kesempatan. Kalau menurut Bapak itu yang terbaik, tapi jangan ambil resiko. Saya nggak mau tahu karena jamin resiko, konsekuensinya jabatan Bapak. Saya bilang, saya mentantang beliau, tapi beliau mudah-mudahan itu adalah niat yang mulia, hatinya mulia. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi beliau dan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka saya ketika beliau sujud syukur tadi saya terharu, jujur saya terharu. Saya tidak bisa meluapkan kesedihan saya, kebahagiaan saya karena puskesmas ini selesai, itu tidak bisa saya meluapkan. Karena menurut saya ini kebahagiaan ini adalah semuanya menjadi potensi pahala bagi saya dan bagi kita semua. Karena orang akan bisa hidup sehat di sini dan bisa kita rawat dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan saya juga terima kasih dengan kontraktor Pak. Saya namanya enggak Pak Aliong ya, Pak Aliong. Saya tahu Pak Aliong tukang jahit. Pak Aliong yang sudah bangun ini yang luar biasa, 6 bulan tungkus lumus di sini, wah luar biasa Bapak. Mudah-mudahan Bapak berikan keberkahan terus oleh Tuhan, oleh Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan besok rezekinya makin banyak lah. Dan saya terima kasih juga buat pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, para tokoh masyarakat, Pak Kapolsek dan Ramil yang sudah mensupport, membantu, dan semua yang terlibat, yang punya niat-niat mulia, yang pengen puskesmas ini jadi. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Saya yakin dengan ada puskesmas ini akan menjadi solusi bagi kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti. Maka pada hari ini pun dilakukan penyuluhan, ada mendatangkan spesialis. Tadi kita kan sudah programkan juga, bahkan setiap bulan, saya nggak tahu berapa bulan spesialis datang terus ke sini. Dan terakhir saya pesan, karena zuhur sudah dekat, sudah masuk, saya pesan dengan kita semua, buat kepala puskesmas, buat para bidan, buat tenaga kesehatan, perawat, semuanya saya pesan, ayo kita layani masyarakat dengan keikhlasan. Ayo kita layani masyarakat dengan hati, layani masyarakat dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah. Banyaklah tersenyum kepada rakyat, banyaklah tersenyum karena itu adalah pengabdian. Pengabdian tidak selalu diukur dengan materi, tapi pengabdian dengan hati akan diukur dan diganti oleh Allah nanti di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin tenaga kesehatan ini dilindungi terus oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, tentu saya sangat berharap kesehatan kita makin baik. Saya berapa minggu ini sering keliling di setiap kecamatan, saya sampaikan, bahkan dengan kepala dinas pun saya sampaikan, dengan kampus-kampus saya ingatkan, dengan kepala desa saya ingatkan, lurah saya ingatkan.
10 tenaga kesehatan, bidan yang di desa, di kelurahan pun saya ingatkan. Saya nggak mau mendengar, dan saya tak mau mendengar. Tadi pun saya ingatkan lagi di Musrembang, saya nggak mau mendengar ada orang susah yang tak bisa berobat. Saya nggak mau ada orang miskin karena tidak punya duitnya nggak bisa berobat. Siapapun yang datang puskesmas ini, punya duit atau tidak, dia terima dan layanilah mereka seperti kita mencintai keluarga kita sendiri. Seluruh manusia di muka bumi harus kita sayangi, siapapun dia, kita harus sayang dengan mereka semua. Maka saya pasti benci dan marah dengan orang yang tidak mau ngurusin orang miskin. Apalagi saya mendengar pada orang miskin tak bisa berobat. Siapapun kepala puskesmasnya nanti, saya minta rutinlah, pantaulah orang-orang yang lansia, datangi mereka, bidan datangi mereka, berikan senyuman kepada mereka. Insya Allah itu akan menyembuhkan mereka, akan membuat hidup mereka akan semakin panjang dan bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya penting menyampaikan ini karena saya tak mau menanggung dosa, dan kita semua berdosa karena menelantarkan orang di jabatan di sisa hidup kita. Saya berharap tak ada satupun orang yang terlantar di Kabupaten Pelalawan ini. Tak ada orang miskin yang tak bisa berobat karena tak punya duit mereka. Maka saya pesan Pak Kapus, Pak Kadis, semuanya kalau terjadi, dan sering-sering terjadi, percaya Pak, saya nggak akan evaluasi Bapak di dunia. Di akhirat pasti Allah akan evaluasi kita semua. Tapi di dunia saya akan evaluasi. Termasuk juga hadir di sini direktur rumah sakit. Saya ingatkan juga, jangan sampai di rumah sakit kita ada orang tak mampu, terus kita persulit mereka. Nggak usah, siapapun dia, layani dulu. Masalah dia ada duit nggak ada duit, nggak usah pikirkan. Nah, nggak usah pikirkan Pak, nggak usah pikirkan Bu. Kalau masalah bertanggung jawab, oh ini nggak ada KTP, layani dia, manusia ciptaan Allah yang harus kita sayangi. Nggak usah tanya di administrasinya dulu, oh KTP nggak ada, layani saja orang. Percayalah, kalaupun itu dianggap salah oleh PH, tapi di mata Allah kita tidak salah karena kita ingin menolong banyak orang. Secara administrasi kita boleh salah, tapi di mata Allah kita tidak salah. Karena pengadilan tertinggi itu cuma pengadilan akhirat, pengadilan Allah. Jadi tak perlu takut dengan hal begitu. Yang penting niatkan di hati, kami pengen menolong, kami pengen rakyat Pelalawan hidupnya sehat, mereka bisa bahagia, mereka bisa bekerja dengan baik karena sehat, mereka layani dengan baik. Sekali seminggu buatlah pelayanan khusus, datangi orang-orang tua, kumpulkan, cek kesehatan mereka. Insya Allah itu akan ibadah bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Percayalah, seluruh tenaga kesehatan itu yang kalian lakukan, nanti Allah berikan keberkahan kepada keluarga kalian semua. Allah berikan keberkahan, percayalah dengan saya. Tak ada keberkahan, keindahan selain keindahan ketika kita bisa menolong orang lain. Tak ada keberkahan, tak ada nilainya duit dan jabatan yang penting kalau kita tak bisa buat orang bahagia. Maka bahagialah orang di sisa perjalanan di hidup kita. Kita pun tak pernah tahu sampai kapan usia kita, sampai kapan jabatan kita, tapi berbuatlah yang terbaik. Insya Allah Allah berikan keberkahan buat Kabupaten Pelalawan yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil bersalawat kepada Nabi Allah wassalamualaikum Muhammad, Puskesmas Teluk Meranti pada hari ini secara resmi digunakan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi